sebelum kita masuk nih ke ilmu hadis nih, mungkin kita perlu ya kita review sebentar gimana sih apa asal usulnya ilmu hadis itu. Maksudnya kenapa sih ada mustolah, kenapa sih ada apa susah-susah harus ngafal istilah-istilah dan lain sebagainya. Kita rujuk dulu nih ke asal muasal dari syariat itu sendiri. Siapa sih yang ngajarin kita syariat? Ya Allah pastinya kan. Allah kemudian diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bisa berupa wahyunya, bisa berupa Quran ataupun hadis. Ini dua sumber wahyu nih dari Nabi kan, Quran atau hadis. Apa yang dilakukan Nabi setelah itu ketika dia udah dapat Quran dan hadis nih? Pastinya diajarkan, ya kan? Dibalak, istilahnya dibalak atau disampaikan kepada para muridnya ketika itu. Siapa murid-muridnya Nabi? Ya, sahabat dong. Ya, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini nih muridnya Nabi yang pertama. Jadi Nabi mengajarkan syariat atau Quran dan hadis kepada para sahabat, ya kan? Nah, kemudian nih setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, nah di sini kita mulai ada permasalahan. Para sahabat pastinya mereka punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Nabi tadi, yaitu Quran dan hadis kepada para murid-muridnya. Siapa murid-murid sahabat? Yaitu adalah tabi'in. Ya, para tabi'in. Kemudian setelah para sahabat meninggal, siapa yang disampaikan? Maksudnya apa kewajiban tabi'in? Yaitu adalah melanjutkan ilmu tadi, disampaikan ke muridnya lagi. Siapa murid tabi'in? Ya, tabi'in atau pengikutnya para tabi'in tadi. Ini adalah murid-muridnya para tabi'in. Kemudian ketika para tabi'in, generasi tabi'in sudah meninggal, akhirnya mereka melanjutkan lagi estafet ke muridnya, terus muridnya mengajak lagi ke muridnya, sampai ilmu agama ini terus-menerus sampai ke kita sekarang. Sekarang nih, jadi Quran hadis tadi yang dari pertama kali diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia estafetkan sampai ke masa kita sekarang. Oke, tentunya dalam masa estafet ini, ya kan, estafet ilmu, pastinya kita, ya kan, mungkin nih kalau ketika Nabi mengestafetkan ilmunya kepada para sahabat, ya kan, kepada para sahabat, ini insya Allah tidak ada masalah ya, karena para sahabat kan mereka adalah murid-muridnya Nabi yang dididik oleh Nabi langsung, ya kan, makanya mereka semuanya menjadi generasi yang terbaik, ya kan, tidak ada yang berbohong, maksudnya mereka sangat amanah dan lain sebagainya. Tapi ya, setelah generasi sahabat ke bawah, ya kan, ini semakin jauh nih generasinya dari Nabi. Maka muncullah terkadang di sini di generasi-generasi di bawah sahabat ini orang-orang yang dia tidak ahli, dia tidak ya istilahnya tidak dipercaya lah, ya kan, dipercaya. Pastinya kita perlu dong, ya kan, untuk melanjutkan ilmu ini tadi, Quran hadis tadi, ya kan. Jadi kan agama, ya kan, itu kan tidak boleh dirubah-rubah, ya kan, tidak boleh dirubah-rubah konsepnya, ya kan. Kalau kata Nabi kan, ya kan, man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang membuat sesuatu di agama ini yang bukan darinya, ya kan, akan tertolak atau tidak akan diterima. Bagaimana caranya agar Quran hadis ini bisa sampai ke kita sekarang, ya kan, tanpa kurang-kurang atau tanpa ditambah ataupun dikurangin? Ya pastinya orang yang membawa tadi harus, kriterianya harus dipercaya dong, ya nggak sih, dipercaya agar dia bisa amanah dalam membawa ilmu tadi, ya, amanah dalam membawa ilmu tadi, dalam melanjutkan estafet ilmu tadi. Sahabat mereka harus orang yang membawa ilmu dari sahabat juga harus percaya, tabiin yang membawanya juga harus benar-benar orang yang dipercaya, tabiin juga yang membawa ilmu tadi atau muridnya yang ingin mengajarkan itu juga harus dipercaya, dan terus para ulama setelahnya, ya kan, harus orang-orang yang dipercaya agar bisa sampai nih agama ke kita tanpa kurang atau tanpa tambahan, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah kepada nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam.
konsep ini tadi, estafet ilmu ini tadilah yang melatar belakangi adanya ilmu sanad. Nah, estafet ilmu tadi adalah atau yang belajarnya adalah ilmu hadis tadi. Nah, jadi ilmu hadis ini, ya kan, nanti pembahasannya itu banyak sekali, ya kan, dari membahas orang-orang yang membawa riwayatnya, orang periwayat, ya kan, orang-orang yang bawa ilmu itu, ya kan, sampai membahas tentang apa sih yang dibawa, apa yang diriwayatkan, ya kan, kemudian bagaimana cara, ya kan, meriwayatkan, nah, dan lain sebagainya. Semuanya ini akan dibahas di ilmu hadis ini tadi. Jadi ilmu hadis ini latar belakangnya adalah tadi karena adanya sebuah keniscayaan atau sebuah kebutuhan, ya kan, necessary gitu, necessities untuk menjaga ilmu tadi, ya kan. Makanya kita juga harus memilih orang yang meriwayatkan itu harus dipercaya, apa yang diriwayatkan itu harus benar, cara meriwayatkannya juga harus tepat, dan lain sebagainya.